banyak kali terjadi hari ini bahwa ada banyak orang datang kepada Yesus bukan karena percaya kepada Yesus. Ada banyak orang datang kepada Yesus bukan karena merindukan firman-Nya, bukan karena merindukan pengajaran-pengajarannya, bukan karena tertarik terhadap ajaran-ajaran Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus semata-mata hanya urusan jasmani, dan dalam hal ini misalnya mereka ingin supaya diberkati dan menjadi kaya. Dan itu banyak terjadi di mana orang berpikir datang rajin kebaktian, rajin pelayanan supaya mereka diberkati secara jasmani, dalam pengertian supaya mereka menjadi kaya. Yesus paling gak suka orang Kristen yang cuma mau hidup enak aja. Kalau berkat melimpah, Tuhan baik. Kalau pacar dapat, Tuhan baik. Kalau nikah langsung dapat anak, Tuhan baik. Kalau bisnis rame, Tuhan baik. Kalau banyak berkat melimpah, Tuhan baik. Tapi giliran menghadapi ujian, tantangan, aku gak mau, Tuhan gak baik, langsung berubah. Tuhan, kenapa begini? Aku sudah berdoa, kenapa dia tetap tidak mau? Tuhan, aku sudah jomblo umur 35. Kenapa gak datang-datang Tuhan? Aduh, kok sakit hati? Jangan. Tuhan, kenapa bisnis aku digoncang? Kita nangis. Nangis boleh. Dengar, tapi saya kasih tahu. Saya mau gampang aja. Selalu mencari jalan yang mudah. Gak akan pernah belajar apa-apa. Saya mau kasih tahu, iman kita bertumbuh adalah ketika kita mengalami bagaimana Tuhan menolong kita. Hari ini saya bisa rest di dalam Tuhan, berserah penuh, karena saya telah melihat penyertaannya yang luar biasa. Kalau kita nggak pernah ngalamin pertolongan Tuhan, kalau kita nggak pernah ngalamin pergumulan yang begitu lama dijawab Tuhan, cerita apa yang kita punya dengan Tuhan? Dengar, jangan selalu jadi orang Kristen yang cengeng. Ini dilatih Tuhan untuk berperang. Kita harus menang. Bagaimana mungkin kita bisa jadi pemenang di dalam Tuhan? Dengar, kita nggak akan pernah sadar kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita kalau kita nggak pernah melangkah. Kalau Tuhan tidak memberikan kekayaan, dia tetap Tuhan tidak. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan penyakit, dia tetap Tuhanmu tidak. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada engkau segala kelancaran, kemakmuran, engkau tetap menjunjung dia itu Tuhan tidak. Oh saudara-saudara, jikalau orang mengikat Tuhan di dalam konsep yang terbatas, lalu mau tidak mau harus menguji Tuhan dengan keterbatasan itu. Kalau engkau tidak lagi memberikan kekayaan, engkau bukan Tuhan. Orang yang percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Aku beriman pasti menyembuhkan. Kalau aku beriman pasti kaya. Orang demikian mengerti Tuhan dengan cara mengikat Tuhan di dalam mentalitas yang terjepit, mentalitas yang terkurung. Lalu bagaimana mereka bisa mengaku Tuhan terus memberikan anugerah? Pengertian terhadap Tuhan yang salah disebabkan adalah pengkhotbah tidak memberitakan firman menurut kitab suci sesungguhnya. Dia memberikan tipuan kepada pendengar. Tuhan itu baik. Tuhan tidak mungkin kasih sakit. Tuhan tidak mungkin kasih miskin. Tuhan tidak mungkin kasih segala kecelakaan kepada kita. Saudara-saudara, ajaran yang mengatakan kalau engkau sehat dari Tuhan, kalau engkau sakit dari setan. Kalau engkau kaya itu berkat Tuhan, kalau engkau miskin itu gangguan setan. Ajaran semacam itu bikin orang mempunyai konsep terhadap Allah yang tidak benar. Akibatnya adalah gangguan iman tidak habis-habis. Saya harus berkata kepada Tuhan, banyak hal di dalam waktu kita sengsara seperti Tuhan tidak peduli. Pada waktu kita sengsara, kita menderita, kita mengalami kematian, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tetap bersyukur. Di dalam segala sesuatu berterima kasihlah kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, jangan heran mendadak Tuhan berkata kamu kanker, harus mati. Engkau bilang saya sudah siap. Karena hidup memang sebentar. Karena Tuhan tidak seharusnya memberikan setiap orang kesehatan dan habis-habis sampai selama-lamanya.
Jangan heran kalau Tuhan mengatakan aku mengizinkan engkau gagal dalam perdagangan. Engkau bilang aku sudah siap. Pada hari matahari benderang, ada waktu matahari tenggelam. Ada hari siang-siang bolong, ada hari malam-malam gelap. 8 ayat 33 dan 34. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." قول له